bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi dalam doa kekuatanku channel hari ini Jumat 18 Maret 2022, Pekan Prapaskah yang kedua. Hari ini kita akan mendengarkan sapaan Tuhan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Renungan akan dipersiapkan oleh Suster Maria Benita PRR dari komunitas PRR Jakarta Utara Pademangan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva dari komunitas Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Batu Sandungan, Batu Penjuru. Doa akan dipimpin oleh Suster Maria Dominik dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta. Mari kita siapkan hati dan budi kita, mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menuntun kita dalam seluruh hari ini dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Kami mohon, berkatilah dan bimbinglah kami, agar kami dapat berbagi sukacita bagi sesama kami yang kekurangan, agar mereka juga dapat mengalami kelimpahan kasih dalam hidup mereka. Beri kami kerendahan hati untuk lebih berani menghadapi tantangan dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik,
ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bantu sandungan batu penjuru. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Cerita Injil hari ini membawa kita pada kisah perjanjian lama, di mana ada cerita mengenai Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Yusuf adalah anak kesayangan sang ayah Yakub. Kesamaan kisah Yusuf dijual ke Mesir dalam perjanjian lama dikisahkan juga dalam cerita hari ini dalam Injil Matius mengenai seorang anak yang dibuang oleh para penggarap yang telah dibayar dan diberi kepercayaan oleh sang pemilik kebun anggur. Sang ayah pemilik anggur itu adalah Tuhan, dan anak si pemilik kebun anggur yang dibuang dan dibunuh oleh para penggarap adalah Tuhan Yesus. Dua anak kesayangan, Yusuf dan Yesus, sama-sama mengalami penolakan, dibuang dan dibunuh. Dua figur ini dianggap sebagai batu sandungan dalam hidup mereka yang membuang dan membunuh oleh mereka yang serakah, namun menjadi batu penjuru dan membawa keselamatan bagi semua orang. Para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dari kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dan kisah anak Tuhan kebun anggur yang dibunuh oleh para penggarap dapat dihubungkan dengan
masa prapaskah saat ini, di mana ketika ada perasaan iri hati atau cemburu yang berpotensi untuk membunuh atau melenyapkan orang lain, harus ada sikap tahan diri dan penyangkalan diri, serta berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang merugikan banyak orang, bahkan diri sendiri. Dari kisah para penggarap kebun anggur yang membunuh para hamba yang diutus si tuan kebun dan membunuh putra kesayangannya, dapat direfleksikan gagasan tentang rasa ingin memiliki dengan merusak atau menghancurkan orang lain. Karena perilaku manusiawi ini dapat direfleksikan secara positif dengan sikap kerendahan hati, menerima diri apa adanya, dan menghargai orang lain. Semua ini dapat dijadikan ketika ada kedekatan dengan Tuhan dan sikap hati yang mampu untuk membaharui diri dan menerima kelebihan orang lain. Rasa iri akan merusak diri sendiri. Rasa benci akan menghancurkan diri sendiri. Sebaliknya, rasa sayang akan membahagiakan siapa saja yang mendapatkan dan yang menawarkannya. Rasa iri menolak diri sendiri. Rasa benci merendahkan harga diri. Rasa sayang menerima diri dan menghargainya dengan nilai yang tak terbandingkan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, sadarkanlah kami untuk selalu hidup damai, bersatu dan mengandalkan Dikau dalam hidup kami. Beri kami rahmat-Mu untuk selalu saling mengasihi satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, sadarkanlah saudara-saudari kami yang masih jauh daripada-Mu. Dekatkan mereka dalam pangkuan kasih-Mu, agar mereka boleh mengalami pertobatan dan kembali pada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, jamahlah mereka yang sedang sakit, agar mereka dapat mengalami kekuatan dan kesembuhan karena kasih dari-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia,
Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.